Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vigirido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Berpeluang tampil di Liga Champions Eropa, Martin Paes memilih meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke benua Eropa untuk bergabung dengan raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Di saat banyak pemain naturalisasi mengambil langkah bermain di Liga Indonesia, Martin Paes justru memilih jalur yang berbeda. Kiper timnas Indonesia ini mengambil keputusan besar dengan meninggalkan klub FC Dallas dan menerima tantangan bermain di level tertinggi Eredivisie bersama Ajax. Jurnalis ternama Fabrizio Romano melaporkan langsung bahwa Martin Paes akan merapat ke Ajax pada bulan ini dengan status transfer permanen dan kontrak hingga 2029. Bergabungnya Martin Paes dengan Ajax tidak hanya menambah daftar pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, tetapi juga membuka peluang besar baginya untuk tampil di kompetisi elit antar klub Eropa Liga Champions. Jadi kalau Martin Paes menjadi kiper utamanya Ajax Amsterdam, mungkin si Martin Paes ini akan jadi orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan menjadi orang Asia Tenggara pertama yang bermain di UEFA Champions League. Keren tidak? Keren lah. Kita punya pemain timnas, kiper utama bermain di Liga Champions. Bukan hanya Martin Paes sebenarnya, ada Emil Odero juga bermain di Serie A dengan Cremonese. Keren sekali kita punya pemain-pemain ini. Timnas kita keren lah. Tidak sama kayak yang di sana tuh pakai pemain palsu, bangga pula tuh. Lagi-lagi Malaysia bikin sejarah, tapi sayangnya bukan sejarah angkat piala, melainkan sejarah jadi beban keluarga di AFC Futsal Asian Cup 2026. Bayangin, di saat negara tetangga lagi sibuk hitung poin, Malaysia malah sibuk hitung berapa kali kebobolan. Gol kemasukan 11 dalam 2 laga. Itu main futsal atau lagi bagi-bagi sembako. Dermawan banget. Lihat nih Indonesia, poin sempurna. Thailand dingin di puncak. Vietnam amankan tiket. Nah, Malaysia satu-satunya wakil ASEAN yang konsisten kalah. Betul sekali, satu-satunya wakil ASEAN yang konsisten. Betul. Tapi konsisten kalah 5-0 atau 5-1. Setelah itu kalah 7-0 lagi dari Afghanistan kemarin. Di saat yang sama Indonesia menahan imbang Irak 1-1. Jadi Indonesia poin sempurna tanpa kekalahan. Nah, Malaysia dibantai terus mereka tuh. Ya mereka cetak sejarah lah, sejarah kalah terus. Tidak pernah menang, saudara-saudara. Fans Belanda kebingungan. Kok banyak pemain naturalisasi Indonesia pilih Liga Indonesia, dinilai turun karir dan skill, bahkan dikhawatirkan berdampak buruk ke timnas. Pro kontra pun tak terhindarkan. Ya, mungkin mereka memilih Indonesia karena mereka melihat ada cuan di Indonesia gitu kan. Mungkin gajinya lebih besar daripada mereka bermain di Eropa gitu kan. Dan mungkin juga salah satunya karena ketika nanti dipanggil ke timnas, ya lebih gampang begitu, tidak terkendala dengan izin dari klubnya gitu kan. Jadi ya tidak masalah sebenarnya apakah itu penurunan karir atau peningkatan karir, ya tergantung apakah nanti dia perform di Liga 1 atau tidak gitu. Nah, kalau dia main di Liga 1 dan kemudian dia perform, ya tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke Eropa. Kan seperti itu, bro. Timnas Futsal Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Irak di laga terakhir Grup A AFC Futsal 2026. Samuel Eko membuka skor untuk Indonesia di menit ke-5 sebelum Irak menyamakan kedudukan melalui Haider Majed di menit ke-30. Meski Indonesia lebih banyak menguasai bola, mereka tidak dapat menambah gol. Wasit menganulir gol terakhir Indonesia setelah meninjau VAR. Dengan hasil ini, Indonesia keluar sebagai juara Grup A dan akan menghadapi Vietnam di perempat final, sementara Irak berhadapan dengan Thailand. Jadi Indonesia akan ketemu Vietnam dan ya keren sekali sih saya bilang, timnas futsalnya kita ini luar biasa lah. Mereka tidak pernah kalah
dan melaju ke babak perempat final. Ya semoga yang kita harapkan itu dari timnas futsal ini, semangatnya mereka, passionnya mereka, juaranya mereka, bagusnya mereka ini tertular ke timnas sepak bolanya kita. Jadi timnas futsal bagus, kemudian timnas sepak bola kita juga bagus. Jadi jalannya itu berimbang gitu kan. Futsal bagus, sepak bola bagus, jersinya nanti sama. Wah, keren itu. Pasti yang tetangga tuh iri itu. Negara tetangga yang bajunya kuning, jersinya kuning itu pasti iri, lihat kita. Iri. Diremehkan pandit Belanda, Marten Pas disebut cuma jadi kiper cadangan Ajax. Ucapan itu keluar dari mulut salah satu pandit Belanda sekaligus jurnalis ESPN, yakni Christian Willard. Doi ngomong kalau keputusan De Godenzonen mendatangkan Marten gak sesuai ekspektasi. Pernyataan ini berdasar pada kiprah-kiper timnas Indonesia itu yang belakangan kehilangan tempat di FC Dallas. Terlebih lagi, Doi sempat mengalami cedera dan kemudian hanya duduk di bangku cadangan. Meski begitu, ia juga telah tampil dalam 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia di round 4 kemarin. Jadi bukan berarti Doi sama sekali kehilangan ritme bermain. Pandit Belanda itu bahkan memprediksi kalau Ajax bakal mendatangkan kiper baru lagi dengan kualitas yang lebih baik. Kira-kira Mas Marten bakal jadi kiper utama nggak ya? Ya sekarang tergantung kebutuhannya Ajax gitu kan. Apakah nanti dia masih membutuhkan kiper lagi atau tetap menjadikan Martin Pas sebagai opsi pilihan utama, kiper utamanya mereka begitu. Nah kalau kita lihat dari kiper-kiper yang ada, yang paling masuk akal itu ya Martin Pas jadi kiper utama, karena kiper pinjamannya mereka dari Liverpool akan dikembalikan atau kembali ke Liverpool. Nah kiper yang satu lagi itu sudah tua dan mungkin akan hengkang juga. Nah yang 2 lagi itu kabarnya usianya itu masih sangat-sangat muda dan belum berpengalaman. Nah opsi terakhir atau opsi satu-satunya opsi yang harus dipilih adalah Martin Pas. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Ajax nanti membutuhkan kiper baru? Belum tentu juga, karena Emil Odero ya not bad lah, makanya dia dipilih. Dia dikontrak bukan hanya sekedar untuk 1-2 tahun, tapi jangka panjang, permanen malah. Artinya dari Ajax itu melihat Martin Pas punya sesuatu nih, makanya mereka berani untuk mengontrak Martin Pas kan begitu. Terlepas dari mereka punya direktur teknik itu orang Belanda yang bekerja untuk Indonesia juga, untuk timnas juga. Terlepas dari itu ya, tapi kalau saya lihat memang Martin Pas ya apa adanya, dan memang kalau kita lihat bagus juga nih kiper begitu kan, makanya mau direkrut dia. Dan begitu saja. Kalau ada dari Belanda yang bilang Ajax tertipu dan lain sebagainya, ya bodo amat, itu kan penilaian mereka. Nah penilaian Ajax sendiri kan berbeda. Biasa kan pandit itu bacotnya besar gitu kan, aksinya nggak ada. Info terbaru dari futsal Asia, guys. Malaysia dibantai habis Afghanistan dengan skor 7-0 ya. 7-0 Pak. Ini sangat memalukan bagi timnas Malaysia yang berharap ingin lolos ke babak selanjutnya. Karena tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand itu lolos ke babak selanjutnya, guys. Dan kemungkinan mereka ini bisa menjuarai grup karena sama-sama menang 2 kali ya. Berpaling terbalik dengan Dek Malai kita ini ya. Sebelumnya pertandingan pertama mereka ini dibantai, guys. Pertandingan kedua ini lebih ganas lagi ya. Dan setelah pertandingan ini Afghanistan resmi lolos ke babak selanjutnya. Nah di sini Malaysia itu bukan hanya futsalnya sebenarnya yang tidak bagus gitu kan, yang hancur, yang jelek gitu. Tapi timnas bolanya juga, sepak bolanya juga parah gitu kan. Bayangkan sampai rela-rela mendatangkan pemain-pemain yang bukan keturunan Malaysia gitu kan. Pemain palsu hanya untuk timnasnya gitu kan. Giliran menang, woi senangnya bukan main, padahal pakai pemain palsu. Indonesia pemainnya asli, futsalnya bagus, kan keren semua. Itu harusnya tirulah yang baik dari Indonesia gitu. Ini tirunya ya sebenarnya tidak apa-apa, tiru gitu kan, mau duplikat, mau segala macam, plagiat tidak masalah, mau mengikuti cara Indonesia ya fine, oke. Cuma ya pakai cara legal lah, bukan cara ilegal kan begitu. Jadi tidak heran kalau mereka dihajar 7-0 juga gitu kan, karena memang bobrok juga. JICS makin hari makin asoy banget dah, serius deh. Kemarin Sassuolo lawan Pisa FC cuma kebobolan 1 gol dan menang 3-1. Itu lini belakangnya solid banget. JICS main tenang, reading gamenya dapat, duel nggak panik dan kelihatan banget aura leadernya. Bikin penyelamatan yang epic banget. Dia jadi last man di belakang dan selamatin bola yang hampir banget jebol gawang. Alhasil nggak jadi gol. Nonton bola gratis klik link di bio. Nah sekarang gue bingung nih, tim-tim gede Eropa
FIFA mikir apaan sih? Mau cari tembok kokoh, umur masih muda, fisik dapat, mental kuat, cocok buat investasi jangka panjang? Ya JICS jawabannya. AC Milan nih yang katanya udah kepincut, jadi nggak nih? Keburu doi main ke Premier League nih, ntar jadi mahal lagi harganya. Ya kita sangat-sangat bersyukur lah. Sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita punya back timnas ada yang sekelas JICS. Seandainya kita punya back tidak ada yang sekelas JICS, mungkin kita juga tidak akan lolos ke ronde ketiga atau ronde keempat. Tidak mungkin kita akan menginjakkan kaki di ronde keempat. Kita bersyukur punya back seperti JICS, tangguh di lini belakang, punya jiwa kepemimpinan, bermain di Eropa, dan masih banyak lagi lah hal-hal positif dari JICS ini. Belum lagi ditambah-tambah dengan pemain-pemain yang lain. Keren lah. Mereka sukses di klubnya, kembali ke timnas kita kan lebih bagus lagi gitu, karena solid nih pemain-pemain kita. Keren kan? Tidak bisa ditiru nih kalau seperti ini nih sama yang di sana tuh. Tidak bisa. Kau mau tiru bagaimanapun caranya tidak bisa. Facundo Garces lewat itu. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan JICS ini. Beda. Jauh itu. Auto dapat jaminan AFC. Timnas Malaysia bebas dari sanksi FIFA. Sekjen AFC, Bebas. yakni Datuk Seri Winsor, mengaku telah menjalin komunikasi dengan FIFA untuk membantu FAM agar nggak kena sanksi. Doi ngomong juga kalau FIFA tetap memantau, tapi mandat penuhnya diberikan ke AFC. Nah, Winsor di sini juga ngasih tahu kalau ada syarat yang wajib dipenuhi, yakni FAM wajib menyetujui seluruh perubahan besar yang bakal diajukan. Lebih lucunya lagi, Sekjen AFC berkepala licin ini bahkan ngomong kalau skorsing bukan solusi ideal buat Malaysia, karena kalau FAM dibekukan, otomatis Malaysia nggak bisa tampil di ajang internasional selama berbulan-bulan. Padahal dulu Timor Leste juga ngelakuin hal yang sama loh, tapi nggak dibela juga tuh sama AFC. Sekarang kok bisa gitu ya? Ya jelas lah, beda lah perlakuannya sama Timor Leste dengan Malaysia, beda lah. Jelas-jelas itu sama kan, mereka punya pelanggaran, sama-sama pakai naturalisasi palsu. Nah, yang sayangnya Timor Leste itu benar-benar disanksi habis-habisan. Malaysia hanya katanya disanksi, oke, disanksi 1 tahun larangan bermain. Kemarin dicabut tuh. Sanksinya ditangguhkan sementara, pemain-pemainnya sudah bermain kembali. Ada yang bermain di JDT kemarin. Facundo Garces sudah main lagi di Alaves ya kan. Belum lagi pemain-pemain yang lain. Kenapa? Kenapa begitu? Ya kalian tahu sendiri lah, si botak licin tadi yang disebutkan sama admin ini. Itu dia punya warga negaraan itu Malaysia. Dia orang Malaysia, bro. Jadi tidak heran, jangan kaget kalau Malaysia dapat perlakuan istimewa. Walaupun FIFA bilang ini ada pemalsuan dokumen, cuma kan AFC juga punya regulasi sendiri. Malaysia punya orang dalam di sana. Gampang lah, tinggal kasih pelicin, makin licin lah kepalanya kan. Sudah selesai. Sanksinya hilang, nanti tenggelam sedikit demi sedikit dan ya sahlah mereka jadi orang Malaysia. Padahal ya FIFA sendiri bilang hasil investigasinya mereka melihat lagi bahwa 7 pemain itu kakek neneknya tidak ada yang lahir di Malaysia. Harusnya itu pelanggaran berat, tidak sesuai dengan aturan FIFA, regulasi FIFA. Sekarang mereka ditangguhkan, artinya dibebaskan sementara. Keren gak tuh? Keren lah AFC-nya. Masa tidak keren orang Malaysia? Punya orang dalam mereka, jadi ya gampang lah diatur, diakal-akalin aturannya kan gampang. Coba Indonesia resmi jadi juara grup A Piala Asia 2026 telah main imbang 1,1 lawan Irak. Yang bikin salvo ada Shane Patinama yang nonton langsung di tribun bareng ribuan supporter lainnya. Dukungan Shane bener-bener ngefek buat mental pemain. Dengan hasil ini, Indonesia bakal ketemu rival bebuyutan Vietnam di perempat final. Misi balas dendam lawan Vietnam dimulai. Gaspol semifinal Garuda. Cek pro. Selesai tuh Vietnam, di bola kita hajar mereka, di futsal juga kita sikat mereka. Selesai, kasih paham mereka itu. Ini King Indo, main di Indo kau akan diayam-ayamkan di sini. Nguyen akan di nguyen-nguyenkan di sini. Ya, kasih paham dorong itu. Apa ini? Apa tadi ya? Coba kita baca ulang. Coba sabar. Back muda keturunan Indonesia sepakat gabung FC Barcelona. Uish, ada orang Indonesia bro. Benar ini? Barcelona telah berhasil mencapai kesepakatan untuk memboyong bek yang konon memiliki darah Indonesia, Joensly Onstein. Dilansir Barca Universal, Barcelona telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan bek muda Belanda berusia 18 tahun dari KRC Genk. Barca mengalahkan AC Milan yang sudah lebih dulu melakukan pendekatan pada Onstein. Nantinya pemain keturunan Medan ini akan bergabung dengan tim muda Barcelona terlebih dahulu.
Dia ini punya keturunan Medan. Katanya si pemain ini, si Onstein ini, dia itu punya darah Indonesia. Awalnya dia mengaku begitu, tapi setelah dia direkrut sama Barcelona, kabarnya itu dia tidak mengakui lagi bahwa dia orang Indonesia begitu. Dia tidak mengakui lagi. Artinya kebingungannya di situ, yang benar dia ini punya darah Indonesia atau tidak sebenarnya. Tapi terlepas dia punya darah Indonesia atau tidak, nanti kan pasti ada rekam jejaknya, ada DNA-nya, pasti bisa diselidiki. Kalau dia punya darah Indonesia, dia mau main untuk Indonesia, silahkan gitu kan. Tapi kalau tidak mau juga tidak masalah gitu kan. Ya kita masih banyak pemain-pemain lain yang siap untuk bermain untuk Indonesia gitu kan. Tidak hanya dia. Tapi ya anyway, Baswe, kita apresiasi dulu kita punya timnas futsal sampai ke perempat final dengan poin sempurna. Kurang 2. Jadi ya kita apresiasilah, mereka luar biasa. Hector Souto kah namanya itu, pelatih timnas futsal itu. Agak lupa ingatan saya. Yang tahu boleh tulis kolom komentar lah. Keren lah dia itu. Jangan dipecat seperti Sintayong. Jangan ya, Pak Ketum ya, jangan dipecat ya. Jangan dipecat, itu pelatih bagus. Futsal kita keren sekarang. Ya semoga futsal keren itu nanti kerennya itu tertular di sepak bolanya kita dan cabang-cabang olahraga yang lain, supaya di bidang olahraga ini Indonesia makin dikenal lah. Memang sudah dikenal, tapi kedepannya harus semakin dikenal lah. Itu harapannya kita. Oke. Yap, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe bro. Terima kasih banyak. Thank you.